Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film yang berjudul Hypnotic. Film ini dirilis pada tahun 2023 ini guys. Film kali ini menceritakan tentang seorang detektif yang terseret dalam sebuah misteri yang lebih besar ketika menyelidiki serangkaian tindak kejahatan yang membelokkan realita. Namun dengan bantuan seorang cenayang yang berbakat, detektif ini memburu sekaligus diburu oleh sesosok yang berbahaya, yang dia yakini bahwa sosok itu adalah kunci untuk menemukan keberadaan sang putri. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya, langsung aja di follow Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Film ini dimulai dengan seorang detektif yang kehilangan anaknya saat bermain di taman bermain. Awalnya anaknya bermain dengan sangat gembira bersamanya. Kemudian Rocky lengah dan tak melihat keberadaan anaknya. Ia berusaha mencari di sekitar taman, namun tidak menemukan mini putri kecilnya tersebut. Ia telah melaporkan kejadian tentang kehilangan anaknya ini kepada kepolisian setempat, sehingga beritanya telah tersebar di mana-mana. Namun keberadaannya sampai saat ini belum juga ditemukan. Meskipun anaknya belum juga ditemukan, namun ia tetap profesional dengan pekerjaannya, yaitu menjadi seorang detektif polisi. Kali ini ia bersama rekannya akan bertugas di sebuah bank Austin untuk menyelidiki telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang melaporkan tentang perampokan terhadap bank tersebut. Setelah memantau beberapa saat, ia mencurigai seorang laki-laki parubaya yang duduk di taman dan tidak jauh dari bank. Sebuah keanehan terjadi ketika si pria meminjam korek kepada wanita yang duduk di sampingnya. Kemudian ia mengucapkan, "Hari ini sangat panas seperti berada di tungku." Tidak lama berselang, wanita tersebut seperti terkena hipnotis guys, dan berjalan ke arah jalan raya dengan sangat kepanasan, sehingga dia membuka jaket dan melemparnya ke jalan. Hiruk pikuk terjadi ketika tabrakan antara minibus dan bus yang sedang melintas. Tak jauh dari sana, si pria juga menghipnotis dua orang polisi yang sedang berjaga, yang kemudian polisi tersebut memasuki bank Austin dan mengeluarkan tembakan seolah-olah melindungi pria parubaya itu. Ia juga menghampiri teller dan berkata, "Selamat pagi." Kemudian si teller melihat jam yang ternyata sudah sore, dan si teller menutup pelayanan. Kemudian ia masuk ke dalam brankas dan mengambil sebuah box yang ada di dalam brankas itu. Tidak lama kemudian teller tersebut pergi meninggalkan bank dan menaiki sebuah mobil dan terlihat seperti ugal-ugalan, yang kemudian mobil itu mengalami kecelakaan sehingga si wanita mengalami luka yang cukup parah. Tak lama berselang, pria itu keluar untuk mengambil box di tangan teller itu dan menempelkan bom sehingga mobil itu bersama wanita itu. Rocky yang melihat kejadian ini bersama timnya tidak bisa berbuat apa-apa dan terus mengejar lelaki itu. Setelah menemukannya, dua orang polisi yang berada di dekat Rocky seakan-akan juga terkena hipnotis oleh pria parubaya tersebut, sehingga mereka saling menembak satu sama lain. Melihat hal ini, Rocky bertanya-tanya dan menunjukkan foto anaknya yang ada di dalam brankas yang telah diambil duluan sebelum kedatangan pria itu. Namun karena kesal telah keduluan oleh Rocky, pria parubaya tersebut melarikan diri dan melompat dari gedung sehingga jejaknya tak terlihat. Oke guys, di sini filmnya sudah mulai seru nih guys, karena sudah terlihat beberapa konflik ringan dan alurnya sudah mulai maju. Kemudian Rocky menemui seorang peramal yang bisa dijadikannya sebagai narasumber atas kejadian kekacauan yang melibatkan dirinya. Ia menyebut Lev Del Rey sebagai penyebab dari semua kerusuhan ini dan putrinya yang hilang. Diana Cruz menjelaskan bahwa pria yang sedang ia hadapi bukanlah pria sembarangan. Ia mampu menghipnotis siapa saja yang ia inginkan.
sampai orang yang dihipnotis akan melakukan segala cara agar misinya tercapai. Kemudian suasana kembali tegang ketika Diana menghipnotis rekan Rocky dan menyuruhnya keluar untuk mencari angin segar. Next. Tiba-tiba pria parubaya tadi datang, kemudian menghipnotis Nick untuk membunuh Rocky dan Diana. Dalam hal ini karena terdesak, Diana terpaksa menembak Nick. Atas kejadian ini, Diana dan Rocky ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan rekan detektifnya sendiri, sehingga beritanya tersebar di seluruh kota. Namun seperti kata Diana, pria parubaya tersebut bukanlah orang yang biasa bersembunyi. Mereka pun terbongkar dan pria tersebut membawa polisi di kota setempat. Kejar-kejaran terjadi di rel kereta api, dan adegan ini sering kita lihat di film-film action lainnya guys. Namun tetap cukup menegangkan karena si Rocky ini udah seperti kena hipnotis oleh si pria parubaya. Namun ketahanan dirinya juga cukup kuat sehingga tidak tembus hipnotisnya guys. Sepanjang alurnya penonton disuguhkan dengan plot twist dan teka-teki yang lumayan sulit ditebak. Apalagi ketika penonton dibawa mundur pada saat Rocky mengingat kejadian di taman saat anaknya hilang. Diceritakan bahwa Rocky mereset ulang ingatannya agar orang-orang tidak bisa menemukan putrinya. Sedangkan pada kenyataannya Rocky sendirilah yang menyembunyikan putrinya. Namun karena ingatannya direset, jadi ia tidak ingat apapun sehingga ia hanya mengira bahwa putrinya itu diculik saat berada di taman. Nah, lumayan bingung kan? Karena kita dibawa maju kemudian alurnya dibawa mundur guys. Tapi tenang, klimaksnya lumayan menegangkan dan membuat penonton bertanya-tanya karena banyak teka-teki. Setelah dia mencari tahu tentang identitas Diana, ternyata Diana adalah istrinya sendiri guys, yang menyamar sebagai agen yang bekerja sama bersama Nick dan pria parubaya tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Rocky kemudian direset pikirannya kembali ke kejadian saat perampokan di Bank Austin. Naas di awal peresetan berjalan normal. Namun ternyata Rocky memiliki ketahanan diri yang kuat. Sehingga pada saat reset berlangsung, ia mampu mengendalikan dirinya sendiri sehingga ia tidak berjalan sesuai keinginan si pria parubaya. Kemudian Rocky berhasil kabur dan menuju ke tempat persembunyian anaknya. Di sana ia tentunya dengan sangat senang bertemu dengan putrinya yang dijaga oleh sepasang suami istri. Kemudian si pria parubaya bersama timnya dengan sigap melacak lokasi persembunyian anak Rocky dan sampai di tempat tersebut. Si pria parubaya mencoba untuk negosiasi bersama Rocky, namun tidak berhasil. Dan istrinya turun tangan untuk berbicara dengan Rocky. Tak lama kemudian anaknya keluar dan ia berbincang dengan ibunya bahwa apa yang dilakukan oleh ibunya ini salah. Ternyata guys, anaknya ini cukup kuat dan cukup pintar sehingga ia mampu menghipnotis semua anak buah dari pria si parubaya tersebut. Jangankan anak buah, pria parubaya tersebut juga kena hipnotis sama anaknya ini guys. Nah, karena udah kena hipnotis, mereka saling tembak-menembak loh guys. Jadi saling bunuh satu sama lain gitu. Dan anak ini juga menghipnotis ibunya, karena ternyata ibunya ini sudah direset oleh pria parubaya tersebut. Sehingga kayak jahat gitu loh guys. Dan akhirnya film ini diakhiri dengan happy ending guys, dimana memperlihatkan mereka berkumpul kembali layaknya keluarga kecil yang bahagia. Oke guys, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.